siang Pak Fauzan, gimana kabarnya Pak Fauzan hari ini? Selamat siang juga Pak Lukman. Alhamdulillah Pak, hari ini saya sehat, saya bersyukur sekali. Hari ini saya diberi kesehatan, bisa bertemu lagi dengan Pak Lukman hari ini di Alhamdulillah. siang hari yang cerah ini. Oke. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Ada apa nih Pak Fauzan? Kok tadi pagi saya lihat HP itu Pak Fauzan WA saya. Apa ada yang perlu dibicarakan dengan saya ini Pak? Nah, ini Pak, jadi saya kira ada yang perlu kita bicarakan ini Pak. Oke. Ya, sekali-kali kan empat mata ya Pak ya. Oke, betul betul. Jadi begini loh Pak, Ya. saya kan mulai tahun ini kan mengajar kelas 12 nih Pak ya. Kan Mm-mm, kemarin mm-mm. kan sudah ada rapat pembagian tugas mengajar begitu Pak Ya, ya. betul betul betul. Nah, saya kebagian kelas 12 nih Pak Lukman. Oh iya Nah, iya. saya kok merasa itu kemarin mengajar kelas 11 saja belum maksimal dalam mengajar Mm-mm. Pak. Nah, kan saya mengajar matematika Pak ya. Iya Nah, iya iya. sepertinya itu anak-anak itu masih banyak yang saya lihat itu motivasinya kurang Pak, jadi masih ada rasa malas Hmm. untuk belajar matematika dengan saya Pak, seperti itu Pak. Oh, jadi mau ngobrol masalah itu toh, Pak? Iya Pak, ya jadi intinya Mhm, saya itu mhm. ingin menemukan cara-cara yang paling efektif itu Ya. untuk mengajar matematika di kelas saya Pak. Lah Mhm nantinya mhm. murid itu menjadi senang dalam belajar matematika dan yang Oke. mengajar saya begitu Pak. Oke, seperti itu, Pak. Baik, eee, kalau gitu kita lanjutkan obrolan kita. Tapi sebelumnya nih Pak Fauzan, eee, dari Pak Fauzan sendiri mau dapat apa nih dari obrolan kita hari ini? Nah, saya itu ingin mendapatkan atau menemukan cara Pak, Mhm, cara untuk membuat perubahan ke mhm, murid-murid saya, terutama kelas 12. iya, Jadi yang tadinya itu kan masih banyak anak yang kurang semangat Pak, mhm, jadi terlihat iya, malas dalam belajar matematika. Lah mhm, nantinya itu setelah obrolan ini saya menjadi semakin tercerahkan, jadi mhm. nanti bisa menemukan cara sehingga anak menjadi semuanya itu semangat, Pak. Nah, tentunya juga paham dengan apa yang saya sampaikan, begitu, Pak. Oh, jadi Pak Fauzan ingin anak-anak itu semangat ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelasnya Pak Fauzan dan juga ingin anak-anak itu bisa fokus serta memperhatikan Pak Fauzan ketika menyampaikan materinya ya, seperti itu. Betul sekali, Pak Luman. Nah, Hmm, itu dia, Pak Luman, yang saya inginkan. Nah, kalau bisa itu kelas saya seperti itu sih, Pak. Jadi ya. kalau bisa seperti itu, waduh, saya sangat senang sekali, Pak. Iya. Oke, saya yakin Pak Fauzan sudah menerapkan ya berbagai strategi pembelajaran. Kalau dari pengamatan Pak Fauzan sendiri nih, pembelajaran matematika yang menyenangkan itu seperti apa ya, Pak? Pembelajaran matematika yang menyenangkan itu ya, Pak, ya, Mhm. Iya. kalau menurut saya pribadi itu Mhm. pembelajaran yang dapat membuat anak itu semangat, Pak, dan Mmm, tentunya nyaman dalam belajar matematika dengan saya. iya iya. Jadi semua anak itu memperhatikan ketika saya menjelaskan suatu materi, terus anak itu aktif Mhm. dalam diskusi kelompok, mengerjakan LKPD, mengisi LKPD. Jadi tidak ada yang ngobrol dengan temannya ketika saya bicara di depan kelas. Mhm. Apalagi ada juga yang meletakkan kepala di atas Mhm. meja, mungkin ngantuk. Nah, begitu yang saya harapkan, Pak. Oh, jadi Pak Fauzan ingin seperti itu. Nah, kalau misalkan nih Pak Fauzan, yang Pak Fauzan harapkan ada di level 10, ya, misalkan diharapkannya ini level ada 10 level nih Pak Fauzan ya. Level itu
level terendah dan level 10 itu level tertinggi. Nah, kira-kira dengan kondisi sekarang yang telah Pak Fauzan lakukan di kelas itu, ada di level berapa, baik proses maupun hasilnya Pak, dari 1 sampai 10 kira-kira? Wah, ini kalau saya kira-kira Pak Lukman ini ya, Nggih. jadi untuk kondisi yang sudah saya lakukan sekarang Mhm. ini, kalau saya rasakan dan saya amati, Mhm. itu ya kira-kira ada di level 6, Pak. Nah, 6. kenapa seperti itu? Nah, karena saya kan melakukan pengamatan, Pak, ya, observasi Mhm. di setiap kelas ketika saya mengajar. Nah, itu ada murid yang semangat belajar, Mhm. kemudian ada yang tidak semangat belajar. Lah, itu masih banyak yang itu semangatnya itu ini, Pak, apa namanya, ya kalau level 6 ya saya kira ini, Pak, masih banyak yang semangatnya itu tinggi, tetapi Mhm. yang tidak semangat itu juga banyak, Pak. Jadi Banyak. ya Oke. karena level 6 itu kan saya bisa memilih itu karena ya hampir sama untuk banyaknya anak yang semangat dengan yang tidak, tetapi ya alhamdulillah itu masih banyak yang semangat, Pak. Jadi saya bisa mengambil atau menyimpulkan dengan kondisi yang sekarang ini, itu di level 6, Pak, seperti itu. Karena alhamdulillah ya masih lebih banyak yang semangatnya belajar itu tinggi, seperti itu, Pak, daripada yang belum semangat belajar, seperti itu, Oke. Pak. Oke, jadi menurut Pak Fauzan yang sudah dilakukan oleh Pak Fauzan ini ada di level 6 ya tadi yang Pak Fauzan katakan ya. Berarti kalau dengar cerita nih, saya dengar cerita dari Pak Fauzan tadi ini perlu usaha keras juga ya Pak ya. Wah, berarti Pak Fauzan luar biasa sekali nih. Apa namanya, dalam, proses kegiatan belajar dan mengajar. Saya sangat mengapresiasi sekali Pak Fauzan. Oh iya Pak Fauzan, kira-kira saja nih Pak Fauzan, pengen meningkatkan hasil dengan situasi sekarang ke situasi yang Bapak harapkan, itu kira-kira ke level berapa nih Pak Fauzan? Nah, ini saya itu pengennya nih, Pak Lukman, ya. Nggih. Nah, tadinya kan ada di level 6, Pak, ya. Nah, bisa Iya. dikatakan yang sudah saya lakukan itu dan saya rasa hasilnya itu masih ada di level 6, Pak. Nah, Betul. saya ingin meningkatkan ya paling tidak ya di level 9, Pak. Lah syukur-syukur ya bisa ke level 10, Pak. Nah, Siap. tetapi Oh, Ibu target sudah. utama saya ya level 9, Pak. Oke Nah, oke oke. nantinya kan bertahap, Pak. Jadi kan Betul. saya melakukan refleksi pembelajaran, Pak, ya. Nah, Mhm. jadi ada perbaikan-perbaikan cara mengajar saya dan saya pun ya berharap ya paling tidak ya bisalah, Pak, mendekati level 10, Pak. Walaupun ya untuk mencapai level 10 sempurna itu ya sulit, Pak, tetapi saya target utama itu ya ke level 9, Pak, seperti 9 dulu itu. ya, oke. Iya. Berarti luar biasa Pak Fauzan ini ya. Menurut Pak Fauzan nih ya, apa yang mau Pak Fauzan lakukan untuk mencapai level 9 tadi itu, Pak? Nah, ini kalau usaha saya untuk mencapai level 9 tersebut ya salah satunya ketika saya amati nih, Pak, ya. Iya. Nah, kan saya pernah, Pak, melakukan pembelajaran karena kan materinya juga ini, Pak, ya, Iya. bisa menggunakan atau pas itu bisa menggunakan software menarik, Pak. Misalkan kan saya pernah menjelaskan bangun ruang 3 dimensi. Lah di situ saya Nggih. menggunakan software namanya Winggeom, Pak. Jadi bisa untuk menggambar Mmm. kubus, kemudian dibuat animasinya, dibuat jaring-jaring kubusnya diberi warna, bisa dibuat animasi, dibuka, ditutup, seperti itu, Pak. Nah, Oke, saya siap lihat siap. sewaktu saya menggunakan software tersebut, saya tampilkan di depan memakai proyektor, Pak. Wah, ini luar biasa, Pak. Anak itu Mmm. menjadi sangat antusias, Pak, semuanya, Pak, itu. Jadi Oh. tertarik sekali, Pak. Nah, selain itu saya juga pernah, Pak, menggunakan video-video pembelajaran dari YouTube, Pak. Dari Nah, YouTube, untuk oke. membantu saya dalam menyampaikan materi atau
membuat mereka paham tentang suatu materi matematika, Pak. Nah, ternyata luar biasa, Pak. Itu tidak terkecuali, pokoknya semua anak itu di kelas itu luar biasa, antusias dan alhamdulillah memperhatikan apa yang saya sampaikan, Pak, seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak Fauzan. Saya yakin nih ya Pak Fauzan bisa menemukan cara paling efektif untuk melakukan pembelajaran di kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak peserta didik Pak Fauzan. Oh iya Pak Fauzan, saya jadi ingat nih Pak. Tadi kan Pak Fauzan menggunakan berbagai pilihan sumber bacaan. Ada yang suka baca buku paket, dan ada yang suka menonton video-video pembelajaran dari YouTube. Menurut Pak Fauzan sendiri nih, apakah hal tersebut bisa dihubungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, kita kan belum lama nih Pak pernah belajar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, mungkin Pak Fauzan masih ingat Pak. Wah, iya Pak ya, jadi betul juga itu Pak ya. Nah, Ya, itu berarti menyediakan berbagai bentuk sumber belajar untuk anak itu termasuk diferensiasi konten itu Pak ya? betul. Ya, Berarti karena saya pernah menerapkannya, tentu saya juga ini Pak ya, nantinya bisa saya lakukan kembali Pak. Nah, betul. tapi ternyata selama ini saya sudah melakukan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten Pak ya. Nah, dengan Betul, Pak Fauzan, betul. memfasilitasi anak untuk memilih atau menggunakan misalkan buku paket atau mungkin Betul. video-video pembelajaran dari YouTube. Nah, dalam belajar matematika. Matematika, ya pasti Pak Fauzan bisa melakukan itu dan memang sedikit banyaknya ternyata Pak Fauzan juga sudah melakukan. Oke. Nah, dalam gambaran Pak Fauzan nih, kira-kira untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu sulit tidak Pak, kira-kira? Kalau menurut saya sih ya sebetulnya ya tidak sulit Pak. Lah Oke. justru itu saya yakin bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan Pak. Nah, dalam belajar matematika untuk anak di kelas. Nah, sehingga anak itu menjadi semangat belajar matematika. Oke, 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 oke. Oke, selama ini nih Pak, apa yang sudah dilakukan Pak Fauzan untuk terus meningkatkan proses dan hasil pembelajaran di kelasnya Pak Fauzan? Jadi selama ini saya ya kadang-kadang Pak, tidak setiap kali saya mengajar Pak. Jadi saya kadang-kadang Nggih, menggunakan video pembelajaran dari YouTube Pak. Jadi nggih, siap, supaya anak itu kan tertarik. Nah, kemudian dengan saya menggunakan tadi video pembelajaran tersebut, siap. nah anak itu alhamdulillah antusias Pak. Nah dalam belajar seperti itu Pak. Oke, oke, oke. Apalagi yang mau Pak Fauzan lakukan untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan di dalam belajar matematika yang nantinya bisa Pak Fauzan lakukan? Nah jadi saya menjadi ini Pak, menjadi ada gambaran ini Pak. Nah jadi Iya, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk kegiatan pembelajaran di kelas Pak. Nah saya juga akan menggunakan nantinya ya berbagai software-software matematika ya. Saya akan betul. memanfaatkannya tentunya ya software yang menarik, yang berhubungan dengan materi yang saya sampaikan. Nah, nantinya ya saya berharap anak itu menjadi tertarik dan belajar matematika menjadi menyenangkan, kemudian nanti apa yang saya sampaikan anak itu paham Pak, seperti itu. Wah. Kira-kira nih Pak, hal mana yang bisa dilakukan
oleh Pak Fauzan ya dalam waktu dekat inilah Pak ya. Paling tidak ya di minggu-minggu ini ya, atau misalkan Pak Fauzan butuh persiapan ya boleh minggu depan. Nah, kira-kira hal yang bisa Pak Fauzan lakukan apa Pak? Nah, jadi untuk ya kira-kira minggu ini atau minggu depan betul ya Pak ya. Jadi saya akan membuat dulu Pak. Nah, karena kan tadi kan saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Betul. Nah, tentunya kan saya juga butuh perencanaan Pak. Nah, Perencanaan betul. saya merencanakannya dengan membuat modul ajar. Nah, nanti yang secara runtut, secara lengkap itu dari apa namanya identifikasi minat belajar anak dan sebagainya. Nah, kemudian nanti saya juga dalam modul ajar tersebut mencantumkan atau memasukkan macam-macam asesmen yang akan saya lakukan. Siap. Itu. Nah, Oke. kemudian saya juga akan mencari di YouTube atau mungkin browsing di Google, Pak. Jadi kan namanya Google itu kan luar biasa ilmunya kan lengkap Ya. sekali, Pak. Nah, jadi kadang nanti Betul, saya betul. di waktu-waktu senggang itu akan browsing, misalkan materi ini nanti kira-kira di pencarian Google itu software apa. Nah, jadi untuk Ya. mendukung pembelajaran saya itu misalkan untuk bangun ruang, nah itu software yang bisa menggambar kubus. Nah, nanti di YouTube atau di Google akan muncul berbagai nanti mungkin informasi, lah itu mungkin akan saya cari-cari dulu Pak. Misalkan saya besok mengajar materi misalkan statistika, nah nanti saya akan cari dulu Pak. Nah, Siap. kira-kira ini ada nggak ini software yang bisa digunakan untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan mempermudah anak untuk memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Seperti itu Pak Lukman. Oke, Pak Fauzan, kita udah lama nih ngobrol nih ya. Tadi apa namanya? Saya juga kebetulan hari ini ada keperluan lain nih Pak. Apa yang Pak Fauzan dapatkan nih kira-kira dari obrolan kita barusan Pak Fauzan? Nah, jadi dengan tadi kita ngobrol nih Pak Lukman ya. Oke, Nah, betul. jadi ini tadi merepotkan Pak Lukman ini, Nggak mengganggu apa-apa Pak. waktunya ini. Ya, jadi saya menemukan ide-ide baru nih Pak. Nah, dalam menciptakan nantinya suasana kelas yang menyenangkan dalam belajar matematika. Nah, nanti kan tentunya dengan membuat perencanaan tadi modul ajar secara runtut, nah dan lengkap dengan asesmennya, kemudian nantinya akan dilaksanakan di kelas saya, pembelajaran berdiferensiasi Pak, seperti itu. Oke. Oke, kalau begitu kita bisa ngobrol lagi minggu depan ya Pak ya. Saya pengen dengar nih nantinya nih cerita dari Pak Fauzan sendiri setelah melakukan rencana tadi Pak. Ya, baik Pak. Oke, Jadi nanti akan minggu ini atau minggu depan akan saya mulai Pak ya untuk siap. kegiatan-kegiatan tadi yang sudah saya rencanakan tentunya Pak, karena kalau nantinya saya tunda-tunda, ya kasihan anak juga Pak ya. Betul, Karena betul, kan betul. ini kan tidak lama lagi kan ini sudah apa namanya mau ini Pak ya, mau ada ujian tengah semester ini Pak. Nah, ada PSTS ini. Nah, nantinya tentunya kalau tidak dimulai secepatnya, nah takutnya nanti anak tidak bisa mengerjakan soal dengan maksimal, Pak, seperti itu. Ya baik, Pak. Jadi terima kasih Pak Lukman ini sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya ini, Pak. Maaf sekali ini Pak mengganggu waktunya ini, Pak ya. Terima Iya, kasih sekali, Pak. ya. Tidak apa-apa Pak Fauzan, justru saya juga berterima kasih Pak Fauzan sudah mau sharing bersama saya. Sama-sama Pak, sampai ketemu lagi ya Pak. Ya, oke Pak. Sampai ketemu lagi, Pak. Oke, siap.